Teddy Minahasa saling bantah keterangan dengan ayah dan istri Dodi dalam persidangan. Dengan nada yang penuh emosi, Teddy membantah bukti yang dihadirkan oleh ayah dan istri Dodi. Sama sekali tidak ada saya menekan dan intervensi. Semata-mata hanya ingin menolong Dodi Prawinargara sesuai dengan permintaan bantuan Rahma kepada saya. Walaupun saya juga sedang sama-sama menderita di dalam penjara. Sekarang justru saya mengerti bahwa dugaan konspirasi itu nyata, yakni dengan Rahma dan Maman Supratman secara diam-diam merekam pembicaraan dengan saya, lalu bergaya sebagai flying victim seolah-olah menjadi korban, kemudian memviralkan hasil rekaman itu. Padahal hal tersebut sama sekali bukan merupakan pokok perkara. Seandainya pada saat itu saya benar-benar melakukan intervensi atau hal buruk lainnya untuk kepentingan saya, mengapa Rahma atau Maman Supratman tidak menolak atau tidak mereject panggilan telepon dari saya? Bahkan Maman Supratman merekomendasikan agar saya menghubungi Rahma. Dan mengapa pula Rahma masih mengangkat telepon saya jika itu untuk tujuan intervensi? Justru saya telepon Rahma adalah menindaklanjuti permintaan tolong Rahma untuk suaminya yaitu Dodi. Karena Rahma selalu mengeluh kepada istri saya, kok Mas Dodi kena pasal berlapis? Saya merasa benar-benar dikerjai oleh keluarga Dodi Prawinargara ini yang mulia. Teddy mengaku tujuan menelpon ayah dan istri Dodi untuk menyelamatkan Dodi. Padahal, sesuai dari isi rekaman percakapan telepon Teddy pada ayah dan istri Dodi, Teddy mengatakan bahwa dirinya bertujuan mengajak Dodi menjadi satu naungan penasehat hukum untuk bekerja sama dengan licik demi membebaskan diri dan mengkambing hitamkan Syamsul Marif sebagai otak dari kasus peredaran narkotika ini. Adanya intervensi, adanya campur tangan dari pihak Teddy Minahasa begitu tadi. Kalau Teddy Minahasa itu kenal? Saya tidak kenal, dia di bawah saya 20 tahun. Saya dapat informasi dari anak saya bahwa Pak, nanti ada Teddy Minahasa akan telepon. Ya, saya bilang. Biasanya kalau telepon masuk ke telepon saya tidak ada namanya, tidak pernah saya angkat. Karena ini ada informasi, saya bilang sama anak saya, nanti kalau papa dapat telepon, kamu rekam ya. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, ungkap seluruhnya, saya bilang, sejujur-jujurnya dia harus bilang. Saya Teddy Minahasa, Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya ada apa? Itu cara Bapak ya? Maksudnya Maksudnya biar Dodi biar satu kubu sama saya, Pak, semua biaya saya handle. Ini Mas, saya ini punya penyakit jantung ya. Dari mulai kejadian, saya tuh udah nggak boleh nonton TV, nggak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang nangani itu istrinya. Jadi saya sabar, Pak. Sejak kejadian sama sekali disambar geledek ini saya. Iya, Pak. Saya apalagi nih, Pak. Jadi Dodi ini dipengaruhi si Arif itu, Pak, bukan dari saya, Pak. Arif, Pak. Bukti percakapan Teddy dengan ayah Dodi berkesesuaian dengan rekaman yang ditampilkan oleh istri Dodi yang meminta pihak Dodi untuk memfitnah Syamsul Marif sebagai bandar narkoba. Jika memang Teddy benar-benar tidak terlibat, mengapa Teddy memfitnah Syamsul Ma'arif ataupun membujuk Dodi untuk bekerja sama membuat skenario bohong dalam persidangan? Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua biar Dodi juga aman. Maksudnya buang badan, Ama juga nggak ngerti itu, Pak izin. Buang badan tuh maksudnya ya ini barang semua punya si Arif gitu. Siap. Jadi misalnya itu ada barang di rumahnya Dodi 2 kilo, bilang aja itu punyanya Arif, nggak tahu isinya apa, taunya kayu apa kayak kan gitu. Nah kalau kita
dipisahkan oleh lawyer begini kan susah komunikasinya. Iya, siap. Nanti jadi saling menggigit jadinya. Siap. Paham ya Neng ya? Iya, siap Pak. Pernyataan isi pledoi Teddy Minahasa tentang meminta Dodi memanipulasi keterangan soal barang bukti sabu yang disimpan Arif juga dipatahkan langsung oleh Dodi. Dodi menunjukkan bukti surat kecil yang ditulis langsung oleh Teddy berisi skenario licik agar Teddy dapat bebas. Dalam rekaman perbicaraan antara saya dengan Rahma tentang bilang aja itu kayak gaharu dan buang badan kepada Arif, sesungguhnya justru mengadopsi dari cerita Rahma kepada saya. Pada saat saya panggil ke rumah tanggal 13 Oktober 2022, Rahma bercerita bahwa setelah Mas Dodi dijemput oleh Bang Doni Alexander, Wadir Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian selang waktu kira-kira 1 jam, Mas Dodi telepon dan mengatakan kalau Arif atau Samsul Ma'arif bersama keluarganya akan datang ke rumah. Izinkan saja ke kamar atas. Dia bersama saudaranya mau ambil barang karena dia yang tahu tempatnya. Kemudian Rahma menambahkan bahwa selama ini antara Mas Dodi dengan Arif urusannya selalu kayu. Dan setelah Arif bersama saudaranya turun dari kamar atas, mereka membawa kotak semacam kayu. Penekanan saya adalah pada kalimat karena dia yang tahu tempatnya, dan kalimat antara Mas Dodi dengan Arif urusannya selalu kayu. Sehingga saya berbicara baik pun dengan Rahma bukan sekadar ngarang, melainkan merujuk pada cerita Rahma kepada saya dan disaksikan oleh istri saya. Sejak awal kasus ini ada, sejak BB ganti Terawas atau Tawas dan seterusnya tanggal 20 saya menghadap minimal 1/4 dan seterusnya tidak akan saya ulangi lagi, saya tetap dengan keterangan saya hari Senin kemarin. Sampai dengan saya ditangkap di Polda Metro Jaya, saudara saksi ini masih bisa memerintahkan dan mengarahkan saya untuk bergabung dengan dia, dengan saya memberikan ini adalah dari saudara saksi yang diberikan pada istri saya melalui Ibda Aryo. Pada saat itu saudara saksi penasihat hukumnya adalah Hendri Yosodiningrat. Izin yang mulia, di sini ada kertas kecilnya, mohon saya bacakan dulu. Untuk Dodi atau istrinya, BB yang ditemukan di rumah Dodi, strip 1 jawab tidak tahu, garis miring kayu gaharu milik Arif. Strip kedua, Arif mantan pengedar. Contrang yang ketiga, Dodi harus menyatu dengan saya. Berikutnya, tarik semua keterangan yang memberatkan saya dan Dodi.